Indonesia, negeri kepulauan yang dirajut oleh samudra, dihiasi oleh pegunungan, diberkati dengan tanah yang subur, dan merupakan sebuah bangsa yang lahir dari keberagaman yang terus tumbuh oleh persatuan. Lihatlah, dari Sabang hingga Merauke, setiap jengkal tanah memiliki cerita. Ribuan suku bangsa dengan bahasa dan adat istiadatnya yang unik hidup berdampingan. Budaya ini bukan sekedar peninggalan, tetapi napas kehidupan yang terus diwariskan. Keberagaman ini bagaikan ribuan warna yang terlukis pada suatu kanvas yang indah, yang merupakan manifestasi nyata dari Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Alamnya pun tak kalah memesona. Hutan tropis Borneo yang hijau abadi, terumbu karang Raja Ampat yang penuh kehidupan, hingga sawah teras sering di Bali yang menyejukkan mata. Kekayaan alam ini bukan hanya warisan, melainkan amanah yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Dari ujung barat hingga timur, cita rasa kuliner kita pun berbeda. Namun satu, lezat dan menyenangkan. Semua ini adalah perayaan dari kekayaan yang tak terhingga. Perjalanan bangsa ini tak selalu mudah. Berbagai rintangan datang menguji ketangguhan kita. Ancaman datang dalam bentuk tak terduga, seperti bencana alam dan pandemi COVID-19 yang sempat melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Ekonomi terhambat, masyarakat berjarak, dan duka melingkupi. Tantangan internal juga tak kalah berat, seperti korupsi yang meruntuhkan kepercayaan publik, konflik sosial berbasis isu SARA yang mengancam keutuhan bangsa, dan tawuran yang mencederai masa depan generasi muda. Di sisi lain, kita juga dihadapkan pada hambatan dalam diri sendiri, sifat apatis yang kadang membuat kita lupa akan pentingnya peran serta aktif dalam membangun bangsa. Terlebih lagi, era digital membawa gangguan baru. Globalisasi menawarkan kemudahan, tetapi juga membawa arus informasi yang tak terkendali. Ujaran kebencian, hoax, dan perpecahan mudah tersebar, mengikis nilai-nilai luhur bangsa. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Jawabannya ada pada bela negara, yang bukan hanya tentang mengangkat senjata, tapi tentang peran kita dalam kehidupan sehari-hari. Dokter dan tenaga kesehatan di garda terdepan, melawan pandemi, menegakkan nilai kemanusiaan yang termaktub dalam Pancasila, sila kedua. Guru mendidik generasi penerus, menanamkan nilai-nilai luhur dan wawasan kebangsaan. Memastikan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, terus hidup dalam sanubari anak bangsa. Petani dan nelayan memastikan kedaulatan pangan dan menjaga ketahanan NKRI. Kita tidak berjuang sendirian. Gotong royong adalah kekuatan tersembunyi kita, sebuah tradisi yang sudah menjadi bagian dari DNA bangsa ini. Ketika bencana datang, kita saling bantu. Ketika ada yang membutuhkan, kita bergandengan tangan tanpa melihat suku atau agama. Ini adalah manifestasi dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam era digital ini, bela negara juga berarti menggunakan media sosial dengan bijak dan kritis. Berhenti menyebarkan hoax, menyaring informasi, dan menjadi agen perdamaian di dunia maya. Kita harus cerdas, tidak mudah terprovokasi, dan selalu mengedepankan persatuan demi menjaga keutuhan NKRI. Indonesia adalah kita. Masa depan bangsa ini ada di tangan kita. Mari terus rawat keberagaman, hadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dengan kepala tegak, dan wujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan, NKRI sebagai rumah, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai jiwa. Kami berkomitmen untuk mencintai tanah air dengan bangga menjadi bangsa Indonesia
menjaga kelestarian budaya, dan melestarikan lingkungan. Untuk menjunjung tinggi persatuan, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Untuk setia pada Pancasila dengan mengamalkan nilai-nilainya dalam setiap langkah kehidupan sehari-hari. Untuk rela berkorban baik waktu, tenaga, maupun pikiran demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk mengasah kemampuan awal bela negara melalui disiplin, ketangguhan, dan kesiapan menghadapi tantangan zaman.